Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton channel saya dan subscribe di channel saya ya. So, di dalam video kali ini saya akan share mengenai 5 pertanyaan yang menurut saya salah. Dan kalau kita tanyakan kepada customer, bukan customer ingin lebih membeli produk Anda, malah customernya menghindar dari Anda. Ya, nah bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda bisa nonton, lalu juga komen dan juga share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Dan jangan lupa Anda subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang saya upload. Ya, oke. So pertanyaan pertama yang menurut saya salah adalah, ada yang bisa saya bantu? Nah, bayangkan kalau customer masuk ke toko Anda gitu ya, atau ke dalam sebuah toko, lalu kita tanya, Bu, atau SPG tanya, Bu, Pak, ada yang bisa saya bantu? Biasanya respon customer gimana? Nanti deh, saya lihat-lihat dulu. Karena customer biasanya tidak senang diganggu gitu kan. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Nanti deh, saya lihat-lihat dulu ya. Gitu kan? Jadi, susah juga ya, gimana kita mau menyapanya, nanya tapi respon customer, nanti saya lihat-lihat dulu. Gitu kan? Nah, bagaimana harusnya? Seharusnya yang lebih baik adalah, Pak, Bu, ada spesifik hal yang mungkin Bapak cari yang bisa saya bantu, misalnya begitu. Itu pertanyaan pertama yang menurut saya bisa ditingkatkan atau bisa diimprove, ya. Yang kedua, Pak sudah punya kartu kreditnya? Pak sudah punya kartu kreditnya? Belum. Atau Pak sudah punya kartu kreditnya? Sudah. Gitu kan? Kalau belum pun, pertanyaan berikutnya, mau buat kartu kreditnya, Pak? Enggak. Pak sudah punya kartu kreditnya, Pak? Belum. Sudah mau dibuatkan, Pak? Enggak. Nah, kan susah. Betul ya? Ya kan? Pak, sudah punya kartu kreditnya? Belum. Mau dibuatkan? Enggak. Kan gitu. Ya. Atau bahkan dari awal pun sudah enggak, gitu kan. Pak, sudah punya kartu kredit? Enggak. Sudah punya? Enggak, gitu kan. Ya, susah juga. Mau kita semangat, mau kita persisten, ya enggak, pokoknya enggak, gitu kan. Karena customer enggak terlalu senang di-push, gitu ya. Nah, jadi gimana dong? Saya suka lihat di satu mall, gitu kan. Ya. Di satu mall yang dimana ada satu performance, ya. On live gitu ya, di dalam on stage gitu, atau mungkin nggak dalam on stage gimana, di dalam satu, ya misalnya di satu lantai begitu ya, terus ada orang yang berkerumun mengelilingi satu performance itu, dia performance paduan suara ya, karena dalam paduan suara ini ternyata dia ingin ikut kompetisi, ikut di ajang kompetisi untuk mendapatkan prestasi ya, untuk di dalam satu ajang kompetisi internasional Asia Pasifik. Jadi satu bentuk performance yang dilakukan untuk bisa menggalang dana. Nah, di situ dia perform sangat baik ya, paduan suara dengan lagu-lagu yang memang lagunya sederhana tapi dinyanyikan dengan begitu bagus ya, indah dan sebagainya. Kekompakannya luar biasa, bahkan ada tarian-tarian yang juga kompak sekali ya dan sebagainya. Itu menggugah penonton untuk nonton. Sehingga banyak penonton yang bahkan dia videokan, dia tepuk tangan, mereka benar-benar kayak sangat mendukung sekali ya apa yang dilakukan si paduan suara ini supaya mereka bisa menang di ajang pemilihan kontes paduan suara se-Asia Pasifik. Jadi apa yang dipelajari dari satu acara ini, saya melihat bahwa ternyata ya kalau ada satu performance, misalnya kalau mau Natal apalagi ya, di mall-mall tuh suka ada performance ya, paduan suara ataupun ada ya pertunjukan sedikit yang nggak usah mahal tapi penonton bisa lihat ya. Nah, di situ saya lihat ternyata penonton itu atau yang datang ke mall, mereka sangat antusias dan juga mendukung untuk acara tersebut dengan mereka memvideokan atau bahkan mereka ada yang menyumbang. Nah, apa yang bisa dipelajari dan apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Pak mau buat kartu kreditnya, atau Pak mau dibuatkan kartu kreditnya gitu kan. Instead of that, bagaimana kalau kita membuat sebuah acara ya, di dalam satu stand tersebut, mungkin acaranya seperti talk show ya, di mana di situ kita undang satu pakar finansial ataupun satu pakar orang yang memang bisa memanage kartu kreditnya dengan baik gitu ya. Lalu bagaimana mereka bisa menggunakan kartu kredit tersebut untuk smart spending, atau untuk bagaimana mereka bisa menggunakan kartu kredit itu untuk modal usaha sehingga mereka bisa punya usaha lebih baik. Jadi instead of kita, Pak udah punya kreditnya, sudah punya kartu kreditnya, Bu sudah punya kartu kreditnya, daripada begitu seperti di push, lebih baik kita bikin satu performance ataupun satu event atau satu acara singkat, talk show, edukasi untuk customer. Sehingga customer bisa nonton ya, mungkin ya ada musik sedikit ya, seperti kayak talk show singkat, kita undang pembicara yang memang ya nggak usah terlalu orang yang
expert gimana dan mahal, nggak perlu begitu. Tapi orang yang memang sudah pernah pengalaman dengan bagaimana kredit card tersebut membantu mereka untuk bisa mengelola usaha, ataupun bahkan kredit card itu bisa membantu untuk bisa membantu keluarganya atau keuangan keluarganya dengan kita mengatur keuangan dengan baik. Itu kan lebih bagus buat si orang-orang ataupun penonton yang datang di mall tersebut untuk bisa belajar. Oh, ternyata kredit card itu bukan hanya untuk spending, ya, barang-barang konsumtif, tapi juga bisa digunakan untuk bisa jadi modal usaha asal digunakan dengan benar. Nah, itu kan edukasi itu penting. Nah, dari situ baru kita akan bisa melihat bahwa banyak orang yang ternyata oh iya ya, saya perlu juga berarti kredit card kalau gitu ya, karena memang membantu saya. Saat ini saya mungkin lagi kekurangan modal, saya perlu ada satu ya dana tambahan yang dimana saya bisa gunakan untuk bisa jadi tambahan modal. Itu kan membuka wawasan mereka. Daripada Pak mau dibikin kredit card, mau dibikin kartu kredit cardnya dan sebagainya, belum tentu kita tahu kebutuhannya, tapi kita langsung tembak ke sana. Itu contoh saja. Jadi instead of kita push, kita bisa melakukan semacam acara seperti itu, ya. Karena menurut saya itu akan lebih banyak lagi mendatangkan traffic daripada kita nanya satu-satu, trafficnya malah lari, menghindar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menurut saya pertanyaan yang tidak tepat atau kurang tepat. Pak, Bu, boleh minta waktunya 5 menit sebentar? Pak, boleh minta waktunya 5 menit saja? Boleh minta waktunya 5 menit saja? As if your customer time is very, very expensive and your time is very cheap. Waktu kita begitu murahnya, waktu customernya mahal sekali. Ya kan? Sampai 5 menit aja customer suka nggak mau lagi. Nah, ini memang customer suka kelewatan gitu ya. Ya, saya juga kadang-kadang merasa, oh iya ya, kalau gitu saya juga harus appreciate waktunya mereka. 5 menit saja kita dengerin. Saya kadang-kadang suka dengerin. Ya, tapi kalau kita bilang, Pak, minta waktunya 5 menit saja, ada customer yang merasa, wah, waktu saya begitu mahal, waktu saya begitu berharga, maka saya tidak mau luangkan 5 menit saja. Kesannya status Anda di bawah sekali. Jangan lakukan itu. As if your time is very cheap and your customer's time is very expensive. No, that's wrong. Ya kan? No, that's wrong. Menurut saya jangan lakukan itu. Kita harus sama positioningnya. Seperti di video saya pernah jelaskan tentang bagaimana kita bisa, posisi kita tuh sejajar dengan customer. Kita sama-sama punya waktu yang mahal, kita sama-sama punya waktu yang ekspensif, kita sama-sama punya waktu yang berharga. Jadi, jangan lakukan itu. Pak, boleh minta 5 menit? Boleh minta 5 menit saja? No, it's not that. Ya, kalau kita sama-sama sejajar, kita tidak akan tanya seperti itu. Kita sama-sama punya waktu yang mahal, mungkin kita nggak bilang begitu. Kita, oke, Pak, if this is good for you, then we talk. If not good, it's okay. Itu kan beres, sama-sama. So, our time is sama-sama berharga, sama-sama valuable. Nomor 4 adalah, Pak, Bapak jadi ambil, Pak. Pak, Bapak jadi ambil, Pak. Pak, Bapak jadi ambil produknya. Ibu jadi ambil produknya. Enggak. Nanti dulu. Enggak. Nanti saya pikir dulu. Enggak. Nanti saya coba ngobrol dulu dengan keluarga. No, that's wrong. Right? Daripada begitu, mendingan tanya seperti apa. Pak, Bapak jadi mau ambil yang warna putih atau warna hitam? Nanti saya pikir dulu. Boleh, silakan Bapak pikirkan. Tapi by the way, yang putih tinggal sisa 2. Ya, daripada tanya, Pak jadi ambil nggak? Enggak. Ibu jadi ambil nggak? Enggak. Jadi, jangan bertanya pertanyaan yang close question. Iya apa enggak? Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Gitu ya. Mau dibikin kartu kreditnya? Enggak. Ya, gitu kan. Jadi ambil produknya? Enggak. Jadi jangan bertanya dengan pertanyaan yang close-ended questions. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang bisa, bagaimana Bapak lihat ini, sejauh ini Bapak lihatnya gimana? Gitu ya. Jadi pertanyaan yang open-ended. 5W 1H. Itu yang paling penting. Nah, pertanyaan nomor 5. Yang menurut saya ini juga, ya kurang tepat. Pak, mau coba duduk di kursi pijat kita, Pak? Gratis, Pak. Saya kasih voucher. Ini, Pak, saya kasih voucher gratis. Mau, Pak, duduk di kursi pijat kita? Enggak, saya lihat-lihat aja. Pak, mau coba kursi gratisnya, Pak? Enggak, saya lihat aja. Gitu kan? Sama kan? Ya, pertanyaannya close ended. Mau coba? Enggak. Mau duduk gratis? Enggak. Nih, Pak, voucher gratis, silakan duduk, Pak. Mau duduk, Pak? Enggak. Kan gitu. Saya mau lihat-lihat aja. Jadi, gimana pertanyaannya? Jadi, kalau ada customer yang jalan-jalan dan lihat kursi, Anda misalnya lihat Anda jualan kursi pijat gitu ya. Ya udah biarin customer duduk aja. Ya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Take your time. Ya, silakan Pak, take your time aja. Tugas saya di sini membantu supaya Bapak bisa lebih comfort. Nih Pak, by the way kartu nama saya. Udah selesai. Suruh dia duduk. Enak juga ya. Ini bahannya dari apa? Ya Pak, ini dari kulit, begini-begini. Pasti nyaman tentunya.
Dan kita terbuat supaya tidak menyerap keringat juga. Jadi pastinya Bapak nyaman banget pada saat duduk. Silakan Pak, take your time aja. As long as you need, ya. Silakan santai aja Pak. If you in case you need help, panggil saya. Ya, customer nih, enak juga ya. Ini harganya mahal ya? Tergantung sih Pak. Maksudnya gimana? Ya tergantung, kalau memang Bapak merasa nyaman dan Bapak lihat begitu Bapak capek. Bapak, by the way, saya mau tanya, Bapak pekerjaannya apa? Kesibukannya apa? Ya saya kerja tiap hari. Oh gitu ya, sambil customer yang nikmatin. Oke. Tiap hari pulangnya malam Pak? Iya. Pasti banyak kerjaan dan pasti banyak tantangan di pekerjaan ya Pak ya. Banyak kesibukannya, iya. Pasti kan Bapak pulang ke rumah pengen nyaman ya? Iya, betul sih. Oke Pak, take your time aja Pak. Nah kalau Bapak pulang ke rumah, terus Bapak lihat kursi ini menjadi satu motivasi Bapak untuk bisa semangat lagi kerja, menurut Bapak itu mahal, penting nggak? Penting. Daripada Bapak pulang, terus Bapak stres, capek segala macam, akhirnya Bapak juga besoknya kerja lebih capek lagi, kan nggak semangat ya Pak ya. Nah kalau Bapak melihat ini jadi satu semangat baru untuk Bapak bisa lebih mengumpulkan energi Bapak, sehingga Bapak bisa kerja dengan lebih baik, ya. Dan kalau kerja lebih baik kan artinya hasilnya juga bagus kan, akhirnya ini jadi satu solusi buat Bapak yang selama ini mungkin Bapak cari, ya kan? Kalau namanya mahal murah relatif sih Pak. Kalau Bapak kerja baik, motivasi bagus, hasilnya bagus kan jadi murah, ya nggak Pak? Daripada Bapak capek, stres segala macem, terus pulang jadi nggak semangat kan, ya. Tapi kalau Bapak melihat ini jadi satu beban ya jangan. Dan by the way kita punya installment plan. Wow, ya, see. When you know the needs of the customer, yeah, you will. This chair is not just a chair. Don't sell the product. Seperti di video saya sebelumnya, jangan jual produknya. Jual atau kita berikan informasi, solusi kepada apa yang menjadi kebutuhan. Jadi kita tanya, Bapak aktivitas sehari-hari apa? Bapak kebutuhannya apa? So, do you think it's good that if you have this in your house, you can feel relaxed? You can feel comfort, yeah, and at the same time you can think better. And when you think better, yeah, besok Bapak kerja lebih semangat dan bisa mendapatkan hasil lebih baik. Is that important for you? Yes, that's good. So, menurut Bapak, which one yang menurut Bapak is suit your budget? Yang ini, yang ini, yang ini. See, very easy to sell. Instead of, Pak, mau coba kursi gratisnya Pak? Pak, ini ada voucher Pak, mau coba Pak? Enggak. See? So, kesimpulan buat Anda adalah perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan kepada customer. Jangan-jangan bisa jadi pertanyaan itu yang membuat Anda tidak closing. Tapi kalau Anda ganti pertanyaannya, bisa jadi itu yang membuat Anda mendekat ke closing. So, semoga apa yang saya bisa bagikan pada video kali ini bisa membantu Anda menjual dengan lebih baik. Di buku saya bagikan ini semua dengan detail. So, take care, sukses selalu, dan salam pengusaha.